artikan itu seperti apa? Silakan diungkapkan nilai sufistik kitab Al-Hikam yang menjadi kitab rujukan para kiai di Jawa Barat atau Indonesia. Tafadhol, masyhur. Baik, terima kasih. Kitab Al-Hikam karangan Buah Kaye Ibnu Athaillah As-Sakandari merupakan satu teks yang penting dalam tradisi tasawuf, menyesuaikan nilai sufistik melalui alkoholisme dan mendalam. Kira-kira kalau kita peras nilainya, kira-kira ini, karena agak sulit juga kalau kita peras seluruhnya. Di dalamnya ada nilai-nilai tawakul, istiqamah, ikhlas, syukur, sabar, taubat, dan kejujuran. Dan nilai-nilai itu dijelaskan dalam sebuah perjalanan kehidupan yang harus digambarkan, sehingga nilai-nilai itu bukan hanya terucap, bukan hanya dikaji, tetapi harus tercermin dan tumbuh dari diri, sehingga hikam itu bukan teori, tapi hikam adalah praktek dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Karena banyak orang yang sangat ganggu dengan hikam ini. Sudah tamat dibaca lagi, sudah tamat dibaca lagi. Karena menemukan saripati yang paling inti dalam nilai sufistik Al-Hikam yang tadi sudah betapa pentingnya untuk mempelajari, bukan hanya mempelajari, memahami, bukan hanya memahami, mengamalkan, bukan hanya mengamalkan, mengajarkan. Jadi luar biasa. Terus di pesantren Az-Zainiyah, di mana ismu Az-Zainiyah? Min ismi Abi insyaallah Zainal Abidin fayusammihi Az-Zainiyah. Awal marrah ismu Darul Rahman yurad min ismi jaddi Haji Abdul Rahman. Sebab ba'da dalik yurad min ismi Abi Zainal Abidin insyaallah Az-Zainiyah. Az-Zainiyah, Az-Zainiyah, tidak Az-Zain. Zainiyah. Apa pakai ini silakan. Pakai dia nisbah. Tidak punya apa itu. Yang dihubungkan dengan nama aslinya siapa ya. Dan memang ini ketika disebut ya, maka insya Allah jadi pahala kami. Dan juga jadi kebaikan bagi para santri yang betul-betul melaksanakan tauhid ini. Ada suatu ungkapan begini, alalan tanah ilmu illa bisikratin sa'ulika an tafsidiha bibayan kakabun wa iltun wa sibabun wa burkotun wa istatun wa dulu zaman mamanau. Baik, kalau boleh kami ladongkan biar pakai nada ada.
Terakhir satu pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan hiburan. Kiai kan di situ ada pesantren, ada sekolah, dan kaitannya dengan nilai statistik ya menjadi pembahasan yang paling. Di situ ada metode pengajaran, ada materi pengajaran, dan ada guru. Pertanyaannya mana yang lebih penting? Yang terus jawabannya guru. Udah beres jawabannya. Yang lebih penting di antara materi, metode, guru adalah guru. Kami tidak apa-apa, tidak punya apa-apa. Yang penting kami punya guru, maka apa-apa milik kami. Santri tidak punya apa-apa, tapi apa-apa punya santri. Yang penting santri punya guru. Oke, bagus. Guru yang paling penting bukan sekedar guru, tapi guru yang beramal. Ya, guru yang bermoral, guru yang beretika, guru yang berkarakter, guru yang bersila, guru yang memiliki tata krama sopan santun. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kayaknya kalau sudah berdiskusi kiai dengan kiai. Baik, selanjutnya saya mengundang Bapak Profesor Dr. Haji Basliman MPD MSI untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati pimpinan sidang, Pak Rektor, Bapak Profesor Dr. Haji Basliman MSI, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya, tim promotor dan tim penguji, mobil khusus, Saudara Profesor Bapak Kiai Haji Aam Abdul Aziz. Hadirin yang saya muliakan, mobil khusus Bapak Pembina Yayasan dan Ketua Yayasan, dan alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Saya yang kedua menyampaikan pertanyaan, tapi setelah tadi mendengarkan jauh dua kiai jadi nervous juga. Apa yang harus ditanyakan? Tapi kalau melihat judulnya adalah manajemen pembelajaran, nilai-nilai kitab Al-Hikam dalam membina alamul karimah santri pada pondok pesantren. Pembelajaran itu menyangkut teori yang sudah sangat lama dari Tuan Rum, sehingga terkenal dengan taksonomi dulu yang berlaku di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sudah sangat lama sampai di guru SD dan kawan-kawan. Tetapi Uninus setelah mempelajari teori Bloom ini menganggap adanya terlewat, sehingga Uninus menambahkan satu segmen lagi yang disebut dengan ability, keyakinan, teori, sehingga sedang dikembangkan sekarang di SPS Uninus, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik, dan ability. Keyakinan kepada Gusti Allah ini harus dilengkapkan pada diri anak, bukan hanya kecerdasan kognitif, afektif, dan psikomotorik saja. Yang ingin saya tanyakan kepada saudara Profesor, di samping taksonomi Bloom ini, PBB melalui UNESCO mengemukakan bahwa pembelajaran itu bergerak pada 4 ranah yang disebut dengan learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Saya ingin menanyakan barangkali bagaimana pendapat saudara Profesor, silakan cerita panjang lebar. Bagaimana konteks
Al-Hikam ini diajarkan dengan pendekatan UNESCO itu tadi. Itu adalah pembelajaran masa sekarang dan masa yang akan datang. Dipersilakan. Terima kasih. Kalau kita lihat proses pembelajaran dalam kitab Al-Hikam, apalagi pada nama nilai-nilai, pelajaran nilai-nilai kitab Al-Hikam dalam membina, ada nilai, ada Al-Hikam, ada membina, maka sudah tentu kita harus mengetahui dulu dan tahu dulu apa sih hikam, bagaimana sih hikam, dia ada berapa hikmah di dalamnya, kunci-kunci apakah itu tahu. Tapi hari ini pemirsa kebanyakan orang tahu. Jadi status WA-nya hikam semua, status Facebook-nya hikam semua. Apakah cukup dengan tahu? Kita harus learning dulu bagaimana caranya yang diketahui itu dilakukan. Karena di antara penyakit matuhnya orang Indonesia yang sulit untuk disembuhkan, loba kanyahogan eueuh kadaya. Mau bertanya apa di Indonesia, bila saja dah ilah haramnya dah orang tahu. Tetapi persoalannya mau tidak untuk melakukannya. Sedangkan guru kami, Masa Kang Haji Ubang mengajarkan kakau dikali ani bil ghaflah, adzikru mislahun di bawah. Banyak hari ini yang alim tapi ghaflah. Ongkonya tapi gitu deh. Sehingga harus learning dulu atau belajar untuk berbuat secara psikomotorik. Caranya bagaimana? Dilatih sedikit, diberi contoh. Maka guru itu harus jadi uswah. Lain bentik curug tamah nunjuk, tapi dia harus menjadi contoh bagi semuanya. Setelah dia mencontoh dan belajar mempraktekkan, lalu dia pulang ke rumah. Praktek hikam yang sebenarnya adalah pada saat dia di rumah. Ternyata masalahnya tidak sesimpel itu. Karena kemarin ada guru di samping kita, sekarang kita yang menjadi guru bagi diri kita, mungkin bagi anak istri kita, sehingga kita harus belajar afektif atau learning to be. Lalu setelah kita menyebarkan hikam itu dari diri kita sendiri, dihayati, dilakukan, lalu diamalkan, didakwakan, sehingga banyak orang juga yang sudah mulai memahami how to deal with Al-Hikam, bagaimana hidup dengan pola Al-Hikam, kayak panuhi ala tariqatil hikam, sehingga kita ada learning to life together. Itu saja yang mau. Luar biasa. Cukuplah. Tapi tetap ada satu lagi. Sesungguhnya keunggulan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan kita di Indonesia ini adalah karena kita memiliki pendidikan akhlak mulia. Ini sesuatu yang sangat excellent ya kalau dilaksanakan dengan sesungguhnya. Tapi empiriknya ternyata belum terjadi apa yang kita harapkan. Antara Rasulullah dan Rasul itu terjadi gap, kesenjangan. Sehingga penyimpangan perilaku keseharian terjadi hampir di mana-mana. Sebagai seorang scholar dan sekaligus seorang ulama, kira-kira bagaimana pendapat saudara Profetus dalam mendesain atau merancang lembaga pendidikan kita di masa depan, supaya apa yang kita harapkan dengan pendidikan akhlak mulia ini bisa terwujud, bukan hanya tadi pada tatanan kognitif, afektif, psikomotorik, tapi juga pada studi together, bagaimana itu mengimplementasikan di masyarakat. Jadi persilakan. Terima kasih. Desain pendidikan akhlak yang ideal berdasarkan perpaduan dua perspektif tersebut
adalah beberapa elemen yang penting dalam desain pendidikan akhlak mulia. Jadi kita mau mencoba membuat negara itu ceritanya, membuat negara yang berbasis kepada mereka. Yang pertama adalah integrasi kurikulum. Bagaimana akhlak sebagai mata kuliah yang tersendiri. Jadi supaya fokus mempelajari akhlak itu, sehingga penanaman nilai-nilai akhlak dalam setiap mata pelajaran itu memberikan ruang khusus untuk mempelajari teori praktik akhlak. Selanjutnya integrasi dalam semua mata pelajaran seperti dulu pernah terjadi waktu kurikulum 2013 singkat Portila. Bagaimana penanaman nilai-nilai dalam setiap mata pelajaran sehingga mendorong kepada akhlak. Tetapi sekarang sudah merdeka. Pembelajaran yang inovatif. Ada imagination model knowledge. Mungkin kalau berdasarkan pengetahuan saja, maka akan muter di sana saja. Maka kalau kita ingin mendesain seperti itu berinovasi, apalagi zaman sekarang, apalagi anak-anak sekarang, masjid ogah, ketemu dengan ogah, masuk pesantren terpaksa. Lalu bagaimana cara menanamkan ini? Maka kita harus membuat pembelajaran yang inovatif, pembelajaran yang berbasis masalah, pembelajaran yang kolaboratif, pembelajaran berbasis proyek, dan penggunaan teknologi. Ini kadang-kadang kelemahan kami pada santri salungan, kalau saya bersalung, saya izin ketua yayasan. Kami ini kalau yang salungan begini ngerti, tapi untuk menyebarkannya bagaimana? Istilahnya motong sapi seribu, tidak satu pun orang yang meliput. Lain dengan mereka-mereka yang mohon maaf Pak, yang menggunakan teknologi, sapinya potongnya satu, medianya bisa 100. Maka penggunaan teknologi ini sangat wajib kita pelajari. C. Penggunaan peran model. 1. Guru sebagai teladan. Ini teladan dalam bahasa Arab mungkin uswah. Teladan dalam bahasa anak-anak itu menjadi teladan dan 2. Program monitoring. Yang selanjutnya inovasi dalam pemilihan tokoh panutan. Selanjutnya lingkungan belajar yang kondusif ini. Kadang-kadang kita mau baik tapi lingkungan kita tidak baik, jadi ujung-ujungnya susah. Jadi susah gabungan gitu. Maka kita ciptakan lingkungan belajar yang kondusif, positif kultur dan infrastruktur yang mendukung. Selanjutnya evaluasi komprehensif, aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, mode evaluasi dan beragam. Tantangan dan solusi. Tantangannya perubahan zaman, nilai-nilai tradisional mungkin sulit diterapkan dalam konteks modern. Kadang-kadang merasa bahwa yang hikam baulahan, yang sekarang mah tanpa hikam. Akhlak zaman dulu, sehingga kemarin ada anak muda malam kemarin yang ngomong sama saya, ngomongkan akhlak kalimah zaman Rasul, ini mah usum kayak begitu. Saya pikir surga yang dibuat oleh zaman Rasul adalah surga yang akan kita tempati pada hari ini juga. Jadi akhlak mulia yang zaman dahulu, metodologi sufistik zaman dahulu kita buat, kita modernkan supaya sesuai dengan keadaan zaman. Dan yang masalah utamanya adalah kurangnya sumber daya dan juga perbedaan pendapat, dialog antar generasi, peningkatan fungsi guru dan kompensasi generasi yang lainnya. Mungkin itu yang kami sudah. Terima kasih kepada